Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara dalam topik komponen kurikulum atau yang kita kenal dengan anatomi kurikulum. Nah, dalam komponen kurikulum ini ada beberapa ahli yang mengemukakan beberapa bagian dari komponen kurikulum. Salah satunya adalah dari Tyler, yang ini memang sangat klasik, paling umum, mengemukakan ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan yang terdiri dari aim, goal, dan objektif. Kemudian ada konten atau materi pembelajaran. Yang berikutnya adalah learning experience atau learning activities, yang artinya adalah pengalaman belajar, dan yang terakhir adalah evaluasi. Oke, seperti diketahui, kurikulum itu adalah seperangkat mata pelajaran atau materi pembelajaran ya, yang diberikan oleh suatu lembaga atau penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dalam satu jenjang program pendidikan. Nah, sehubungan dengan pengertian tersebut, maka ada istilah anatomi atau komponen kurikulum yang merupakan struktur-struktur yang membangun isi dan kandungan dari sebuah kurikulum dan juga menyajikan pengalaman belajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang pertama adalah kita bahas mengenai komponen kurikulum. Seperti yang dikemukakan tadi, ada 4 bagian ya, yang terdiri dari tujuan, materi, aktivitas belajar, dan juga evaluasi. Pertama, kita membahas dari sisi tujuan. Di sini akan ada klasifikasi tujuan dan hierarki tujuan dari pendidikan. Oke, tujuan itu tentu merupakan arah atau sasaran yang harus dicapai dari setiap pelaksanaan proses pendidikan. Tujuan itu otomatis dia akan membantu pengembang kurikulum dalam menggunakan atau membantu guru dalam mendesain pembelajaran. Yang paling umum dari sisi tujuan itu dikenal dengan istilah klasifikasi Bloom ya, dimana ada terbagi 3: kognitif, penguasaan kemampuan dari sisi intelektual, afektif dari sisi sikap, dan juga psikomotor. Oke, ada 3 hierarki dari tujuan pendidikan. Yang pertama adalah aim. Ini adalah tujuan dari pendidikan secara umum atau nasional yang mengacu kepada filosofi bangsa, atau kita di Indonesia itu dikenal dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, itu sifatnya sama dari semua jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan PAUD PAUD dan usia dini, kemudian sampai kepada jenjang pendidikan tinggi. Nah, itu AIM ya, sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, itu Anda silahkan dicermati. Nanti dalam topik ini Anda diminta untuk mencari apa itu M ya, atau tujuan pendidikan nasional. Kemudian ada goal. Nah, ini merupakan tujuan yang merupakan proses atau hasil belajar dari satu jenjang program atau sistem persekolahan. Nah, ini disamakan dengan tujuan kurikulum sekolah atau tujuan institusional. Nah, ini merupakan harapan atau sasaran dari suatu jenjang program atau suatu institusi pendidikan, atau yang dikenal dengan istilah SKL ya, standar kompetensi lulusan, yang salah satunya itu terumus di dalam visi dan misi institusi atau lembaga. Nah, kalau SKL itu terumus dari satu tujuan jenjang program. Nah, berikutnya adalah objektif. Nah, ini merupakan tujuan hasil
belajar seseorang ya. Dan ini dominan kita temukan di dalam sebuah perencanaan pembelajaran atau RPP yang kita kenal dengan standar kompetensi atau indikator ya, yang merupakan rumusan atau jabaran dari SK dan KD itu. Jadi rumusan tujuan ini harus mengacu, namanya ada hierarki ya, harus mengacu kepada tujuan pendidikan, kemudian tujuan institusional dan tujuan kurikuler atau mata pelajaran, dan yang terakhir itu adalah tujuan per pokok bahasan itu atau yang kita kenal dengan tujuan pembelajaran. Nah, ada syarat merumuskannya ya, dia harus memiliki rumusan dari sikap apa, pengetahuan apa, keterampilan apa yang harus dimiliki anak dalam suatu topik pembelajaran itu. Kemudian unsurnya harus mengandung unsur audience, behavior, condition, dan degree ya. Jadi artinya harus mengandung unsur siapa sasarannya, apa perilaku yang diharapkan. Ini istilahnya ada istilah KKO atau Karta Kerja Operasional. Kemudian ada kondisi, seperti apa tujuan itu harus dicapai, dan juga ada derajat atau degree atau tingkat pencapaian tujuan. Misalnya yang paling sederhana contoh ya, anak, salah satu bunyi tujuan ini adalah anak berhasil menyebutkan ada 4 macam definisi kurikulum. Nah, pertama audiensnya itu adalah anak, kemudian behaviornya itu adalah menyebutkan, kemudian kondisinya itu adalah kondisinya secara tepat, tentu tepat ya, menyebutkan definisi itu, dan degree-nya adalah berapa tingkat pencapaiannya. Nah, kalau di sini yang diminta itu adalah 4. Oke, nanti Anda bisa mencermati tujuan-tujuan ini dan mampu menganalisis tujuan-tujuan itu apakah tercapai dalam pembelajaran ya, atau merupakan jabaran dari KI dan KD, atau dia sudah mengandung target pencapaian apakah dari sisi sikap, afektif atau sikap ya, atau kognitif atau psikomotorik. Baik, kita lanjutkan dari sisi konten. Konten ini disebut dengan materi. Nah, isi atau materi pembelajaran itu bukan hanya terdiri atas sekumpulan pengetahuan, tapi merupakan kesatuan dari pengetahuan-pengetahuan yang terpilih. Jadi ketika membicarakan sebuah isi dari kurikulum, ada hal yang perlu diperhatikan. Isi didefinisikan sebagai bahan atau materi. Yang kedua, isi itu berisi konten itu berisi isi atau metode atau bagaimana berinteraksi dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa sumber dari isi kurikulum. Pertama itu dari sisi masyarakat, kemudian dari sisi siswa, dan dari sisi ilmu pengetahuan. Pertama, masyarakat. Nah, apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat? Nah, itu dirumuskan dalam isi kurikulum. Misalnya sekarang ada marak isu revolusi industri 4. Nah, tentu isu ini akan disikapi di dalam sebuah isu ini ya, perlu disikapi di dalam penyusunan kurikulum. Apa maknanya? Oke, memasukkan konten-konten revolusi industri 4 itu ke dalam konteks pembelajaran, atau mengintegrasikan isi revolusi industri 4 itu ke dalam konteks pembelajaran. Kemudian apa kebutuhan siswa dan apa kebutuhan ilmu pengetahuan? Seperti dipahami, ilmu pengetahuan itu dia akan terus mengalami perkembangan, dan tentu saja dalam merumuskan isi atau apa konteks materi itu tentu harus mengacu kepada perkembangan ilmu pengetahuan itu sebagai sumber dari kurikulum yang akan diajarkan. Ingat, pengertian di sini bahwa kurikulum itu adalah sebagai apa materi yang akan diajarkan ya, salah satu pengertian dari kurikulum dari sekian banyak pengertian kurikulum yang lain. Kemudian ada jenis materi. Nah, ada yang bersifat fakta, ide, konsep, prinsip ya. Jadi prinsip ini merupakan jenis-jenis materi. Jadi ada tahap menyeleksi isi. Pertama, need assessment ya. Kemudian access to curriculum material. Jadi cara memperoleh bahan itu seperti apa, itu harus dipikirkan oleh seorang pengembang kurikulum.
kemudian analyze materi ya. Materi ini cocok atau enggak nih dengan anak SD, cocok atau enggak dengan anak SMP. Nah, itu gunanya kita mempelajari tadi yang namanya landasan-landasan kurikulum. Kemudian bagaimana menilai materi itu dan bagaimana kita membuat keputusan apakah akan mengadopsi satu materi atau tidak. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena esensi dari materi yang diajarkan itu akan membentuk paradigma atau pola pikir dari si pembelajar. Jadi memang harus hati-hati sekali ya. Ada materi-materi yang memang sifatnya sangat sensitif. Misalnya dalam pembelajaran sejarah itu fakta-fakta sejarah itu perlu dilakukan ya. Analyze material. Jadi bahan yang benar-benar jelas itu ya. Kalau enggak bisa salah didik atau salah urus. Kemudian ada tingkat atau kriteria penetapan isi. Pertama, tingkat kematangan, tingkat pengalaman anak, tingkat kesulitan materi. Jadi artinya ini terkait nanti kepada landasan psikologis dari menetapkan konten atau materi pembelajaran yang akan kita berikan. Ada nggak hubungannya dengan isi pembelajaran? Kemudian ada nggak kaitannya antara satu dengan yang lain? Ingat, ada dalam kurikulum itu ada istilah hierarki ya. Ketika kita mempelajari suatu topik, ketika kita naik tingkat, itu topik berhubungan atau tidak? Itu merupakan kelanjutan atau tidak? Atau perlu dipelajari, istilahnya ada sekuensi, ada prerequisite. Prerequisite itu dia harus mempelajari sesuatu sebelum mempelajari yang lainnya. Ada nggak keseimbangannya dan ada nggak kompleksitas dari sebuah materi. Oke, kita lanjutkan. Ada komponen yang berikut adalah learning activities atau aktivitas belajar. Dalam pembelajaran itu interaksi dari proses dan produk. Jadi proses pembelajaran yang baik itu akan berdampak kepada hasil belajar yang baik. Jadi itulah aktivitas belajar ya. Maka untuk menyerap materi itu perlu ada aktivitas atau rancangan pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Dalam proses pendidikan ini dikenal dengan istilah metode, strategi, atau modal pembelajaran. Nah, ini sangat include dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu akan lebih bermakna jika siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas atau kegiatan pembelajaran sehingga mampu mengaktualisasikan kemampuan baik di dalam maupun di luar kelas. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila peserta didik itu ikut aktif dalam mengorganisasi pengetahuan ya. Mulai dia menemukan pengetahuan itu, menerima pengetahuan itu, sampai nanti dia memiliki pengetahuan itu secara utuh di dalam dirinya. Nah, itu adalah konteks dari bagaimana aktivitas belajar itu dapat diorganisir atau diatur dengan tujuan agar siswa mampu memiliki materi ya, mampu memiliki akses dari tujuan pembelajaran itu dari sisi sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Ada bermacam-macam aktivitas belajar. Pertama, visual activity ya, misalnya aktivitas visual. Apakah itu membaca, mendemonstrasi atau memperhatikan. Kemudian ada oral activity, apakah itu bertanya, menjawab, mengeluarkan saran ya. Ada learning activity, apakah itu mendengarkan penjelasan percakapan. Ada writing activity, apakah itu menulis, membuat laporan, menyusun angket ya. Ada drawing activity, ada motor activity. Nah, ini terkait dengan aktivitas psikomotorik ya. Ada mental activity, emotional activity. Ini tertarik mencakup kepada aspek afektif ya. Next, ada strategi pembelajaran yang umumnya dipakai itu adalah jelas active learning. Jadi dalam aktivitas pembelajaran itu yang paling dominan dicapai itu adalah active learning. Berikutnya adalah dari sisi evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi ini adalah evaluasi mengenai hasil belajar dan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi dari kurikulum. Nah, fokus di sini menurut si Tyler ini, evaluasi ini adalah
evaluasi dari hasil belajar. Jadi merupakan proses mencari informasi atau bukti untuk mengetahui apakah sebuah materi yang disampaikan itu, yang telah direncanakan itu dapat diterima dengan baik oleh si anak, sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Nah, ini diistilahkan dengan adanya evaluasi. Nah, dalam evaluasi itu nanti bisa secara tertulis atau secara tes ya, kita tes tulis dan tes tulis, objektif, dan esai. Kemudian ada sifatnya non tes yang bisa kita wawancara, bisa kita observasi ya, bisa kita dokumentasikan. Oke, manfaatnya mengetahui penguasaan materi sebagai pengendali mutu pendidikan, sebagai proses pengambilan keputusan, akuntabilitas dan regulasi administratif. Nah, ini penting ya, karena dalam evaluasi itu perlu dicari tahu itu anak bisa menyelesaikan suatu jenjang program atau suatu materi atau tidak. Evaluasi itu ada dua, formatif dan sumatif. Formatif itu merupakan evaluasi dalam rangka perbaikan hasil belajar seperti ulangan harian, kemudian ada PH penilaian harian ya, kemudian ujian mid semester ya. Kemudian ada sumatif, evaluasi yang tujuannya untuk menentukan keputusan apakah si anak itu bisa menyelesaikan program atau tidak, bisa lanjut atau tidak. Jadi ini merupakan suatu jenis-jenis evaluasi ya. Sumatif itu misalnya UN. Nah, tapi dalam kondisi sekarang kebijakan Menteri kan UN memang tidak ada lagi. Jadi dalam konteks bagaimana mengevaluasi formatif itu memang perlu dicarikan suatu pola. Bagaimana menilainya? Nah, sekarang dikenal dengan istilah penilaian sekolah ya, atau penilaian kelas. Jadi itulah pada topik ini merupakan dari komponen-komponen atau anatomi dari kurikulum. Kita ulang, anatomi itu atau komponen-komponen kurikulum itu ada 4, dari tujuan, konten atau materi, learning activities atau learning experience atau pengalaman belajar, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Oke saudara, mudah-mudahan bahan ini dapat bermanfaat bagi saudara. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.